Baik teman-teman, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Henry M. Sibarani dengan NIM 4203111140. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan dua buah soal SBMPTN, yang mana yang pertama adalah soal tentang fungsi kuadrat dan yang kedua adalah tentang volume benda putar. Dan nanti penyelesaian soal ini di akhir akan dihitung dengan menggunakan software AutoGrad. Baik, kita langsung saja ke software AutoGrad-nya. Dan ini udah di tampilan awal AutoGrad-nya ya teman-teman. Di sini kita pertama-tama dihadapkan dengan 4 pilihan. Ada start statistic page, ada start 2 dimensi, 3 dimensi, dan start kompleks seperti itu. Nah, untuk mengerjakan soal yang pertama, yakni tentang menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi kuadrat dan sumbu X, kita cukup menggunakan fitur ataupun yang di bagian start 2 dimensi graph page. Langsung kita klik saja, dan ini dia tampilan untuk 2 dimensinya. Baik, hal yang pertama yang kita lakukan, kita edit dulu tampilan dari koordinat kartesisnya. Mau sampai dari mana ke mana kita bikin itu, supaya kita bisa melihat secara luas nanti grafiknya kalau udah digambarkan. Nah, caranya adalah kita klik axis dan kita edit axis. Nah, di sini untuk sumbu X-nya sendiri itu dibuat dari min 6 sampai ke 6, sedangkan Y itu min 4 sampai ke 4. Nah, berarti bisa kita edit ini supaya tampilannya itu lebih luas. Misal dari min 40 dah, 40 sampai ke 40. Kemudian untuk sumbu Y-nya juga dari min 40 ke 40 juga, seperti itu teman-teman. Setelah itu langsung kita klik OK. Nah, ini dia untuk tampilannya, tampilan kartesisnya sendiri itu udah berubah. Nah, selanjutnya kita langsung klikkan saja persamaan yang kita punya, yakni soal saya adalah berapakah luas daerah yang dibatasi oleh fungsi fx sama min x kuadrat tambah 15x dikurang 36 dan sumbu x. Berarti kita ada punya dua equation. Yang pertama adalah y sama dengan min x kuadrat. Langsung saja kita masukkan ke equation, dan di sini kita klik enter equation. Baik, langsung saja kita klik persamaan yang kita punya. Yang pertama tadi adalah y sama dengan min x kuadrat ya, min x kuadrat, kemudian ditambah 15x tambah 15x, kemudian dikurang 36. Nah, habis itu langsung kita klikkan OK. Nah, ini dia teman-teman tampilan dari fungsi min x kuadrat tambah 15x dikurang 36. Nah, di sini kita mau menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi ini dan juga oleh si sumbu X, seperti itu. Berarti kita butuh satu equation lagi, kita tambahkan equationnya. Baik, kita enter equation, yang mana sumbu X ini adalah persamaan dari si Y sama dengan 0. Baik, langsung saja kita klik sama 0, setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang ini sudah menjadi daerah tertutup ya, sehingga kita bisa menghitung luasnya berapa. Baik, untuk cara menghitung luasnya sendiri, pertama sekali kita harus tahu dulu titik potongnya di sumbu X itu berapa aja gitu. Kalau misalnya kita punya pengerjaan secara manual, maka kita buat dulu dia Y sama dengan 0. Berarti min x kuadrat tambah 15x dikurang 36 sama dengan 0. Dan nanti akar-akarnya adalah titik potong di sumbu X. Nah, karena kita menyelesaikannya dengan aplikasi ataupun software AutoGrad, ini tinggal mudah saja teman-teman. Kita bisa melihatnya secara otomatis. Caranya mudah, tinggal kita klik point mode, kemudian kita klik titik potongnya di sumbu X dan di sumbu X ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, setelah itu kita klik kanan titiknya, kemudian kita ke trace point, kita klik OK, dan kita dapat untuk titik potong pertama adalah
di sini di pojok paling kiri, pojok bawah paling kiri. Dialah di X sama 3, Y sama 0. Berarti dia di titik 3,0. Kemudian kita ambil titik yang kedua. Kita trace point dulu. Dan kita klik dia. Oke, baik. Dan titiknya adalah 12. Baik teman-teman, yang pertama tadi titiknya adalah di 3,0 dan yang kedua dia berada di 12,0. Nah, jadi kita udah dapat dua titik potongnya nih. Nah, selanjutnya kita langsung saja menghitung luas daerahnya. Nah, caranya adalah kita sorot ataupun kita klik sekali kurvanya karena kita mau menghitung luas daerah yang di bawah kurva. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik create, dan habis itu kita ke area. Nah, baik, di sini kita sudah diarahkan lagi ke opsi di edit area. Nah, yang pertama kita mau menghitung luas daerah itu dengan menggunakan partisi. Partisinya ini berbentuk balok ya. Maka kita klik rectangles dan di sini kita sudah disuguhkan ya dengan start point, di mana start point-nya dari 3 ke 12 ini merupakan titik potong. Kita menghitung luas daerah dari 3 sampai ke 12 ini, dan ada division. Nah, division ini adalah jumlah partisi. Semakin banyak dia, maka dia akan mendekati luas daerah yang sebenarnya. Maka seperti itu. Kalau dia menuju ke tangga, berarti dia udah mendekati luas daerah sebenarnya. Nah, untuk ini kita bisa ketikkan entah berapa, yang penting banyak, agar partisi itu seluruhnya menutupi luas daerah. Misalnya kita buat 40, kemudian kita klik OK, dan ini dia sudah menutupi daerah yang ingin kita cari luasnya. Nah, setelah itu kita kan mau cari luasnya. Bagaimana caranya? Seperti itu. Nah, caranya mudah sekali. Kita langsung saja ke view dan kita klik status box. Nanti di sana sudah tertera luasnya. Nah, baik teman-teman, ini adalah luas daerahnya, yakni 121,4. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan untuk soal yang nomor 2. Nah, jadi diketahui katanya di dalam soal nomor 2, tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 9 dikurang X kuadrat dan garis Y sama dengan 0 yang diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Baik, mungkin langsung saja ya. Kita akan menuju autograph-nya. Baik teman-teman, ini dia untuk tampilan dari autograph-nya ya. Kita ke awal dulu, dan untuk tampilan autograph-nya seperti yang kita tahu itu terdapat 4 mode. Ada yang start skip page, kemudian start 2 dimensi, 3 dimensi, dan ini yang untuk kompleksnya. Dan gara-gara kita mau menghitung volume benda putar, maka kita pilih yang start 3D graph page ya. Oke, mungkin inilah dia tampilan awal untuk start 3D page ya. Nah, sebelumnya kita ingin tampilnya itu hanya 2 dimensi saja, berarti terdiri dari sumbu X dan Y. Nah, maka kita ubah dulu dia tampilannya di sini. Kemudian kita klik X, Y orientation. Nah, maka dia akan seperti ini. Dan selanjutnya kita mau diagram kartesiannya itu lebih luas. Caranya kita ke axis, kita ke edit axis, dan kita maunya di sumbu X itu dari berapa ke berapa bisa kita atur di sini. Nah, saya mau itu dari min 20 sampai ke 20 untuk sumbu X, maka saya ketik di sini min 20 ke 20. Di sumbu Y saya mau dari min 20 ke 20 juga. Nah, untuk Z-nya tidak perlu karena kita di gambar kita itu tidak terdapat sumbu Z. Seperti itu, mungkin langsung saja kita oke. Nah, ini dia skalanya sudah berubah teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita langsung saja menambahkan equation. Kita enter equation, kemudian kita masukkan equation yang pertama ataupun persamaan yang pertama dari soal.
Nah, di dalam soal kan ada dua persamaan nih. Yang pertama Y sama dengan 9 kurang X kuadrat dan Y sama dengan 0. Maka yang pertama kita masukkan dulu Y sama dengan 9 dikurang X kuadrat. Oke, langsung saja kita klik plot as 2 dimensi equation. Jangan lupa ini harus dicentang karena kita ingin gambarnya itu 2 dimensi saja. Setelah itu langsung kita klik OK. Nah, ini dia untuk grafik dari Y sama dengan 9 dikurang X kuadrat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ditambahkan equation lagi, kita masukkan Y sama dengan 0-nya. Y sama dengan 0. Baik, setelah itu jangan lupa untuk mencentang plot as 2 dimensi. Setelah kita centang, jangan lupa untuk mengklikkan OK. Nah, ini dia, kita sudah dapat dua persamaan tadi dan kita sudah dapat daerah yang ingin dicari. Nah, kita ingin mencari daerah ini terlebih dahulu. Setelah itu kita mau memutarnya, dan setelah diputar maka dapatlah nanti kita volumenya berapa, volume putarnya seperti itu. Baik, mungkin setelah ini kita blok dulu dia sumbu ataupun grafik Y sama dengan 9 kurang X kuadratnya. Setelah itu kita klik kanan dan kita cari create dan kita klik area. Nah, di sini kita masih mencari start point-nya. Start point itu dari berapa dan di sini kita belum mendapatkannya. Nah, caranya adalah start point itu adalah titik potong dari Y sama 9 kurang X kuadrat di sumbu Y sama dengan 0, di garis Y sama dengan 0. Titik potong berarti di sini sama di sini. Nah, kita cari terlebih dahulu. Kita tinggal ke point mode dan kita klikkan di titik potongnya, tepat di titik potongnya. Setelah itu di sini juga. Nah, kita sudah dapat yang pertama lagi untuk yang ini itu dia titik potongnya di titik, kita klik kanan dulu baru kita maaf. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah titik min 3,0 dan untuk yang kedua adalah titik di 3,0. Ini dia. Baik, setelah itu kita mau mencari luasnya terlebih dahulu. Kita klik kanan saja, klik kiri, kemudian kita klik kanan, kemudian kita ke create dan kita cari areanya. Nah, dan di sini start point-nya udah muncul dari min 3 sampai ke 3. Kemudian kita pilih rectangle dulu. Ini adalah partisi ya teman-teman, partisi yang akan kita gunakan untuk menghitung luasnya gitu. Nah, jadi semakin banyak partisinya, maka dia akan semakin mendekati luas sebenarnya. Di sini ada pilihan ya, bebas kita mau tulis berapa. Di sini saya mau 40 biar dia lebih padat ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita sudah dapat daerah yang diasir ini. Nah, selanjutnya kita akan memutar daerah ini, dan nanti jejak ataupun bekas pemutaran itulah yang akan membentuk sebuah isi atau volume. Nah, selanjutnya kita klik kanan, kemudian kita create dan kita mau mencari volume. Klik kanan. Create ya. Nah, kita mau mengelilingi sumbu Y sama dengan 0. Kita mau mengelilingi garis Y sama dengan 0, atau dengan kata lain, kita mau mengelilingi sumbu X ya. Kita mau mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Maka setelah ini kita pastikan Y sama dengan 0, karena kan sumbu X itu garis Y sama dengan 0. Setelah kita pastikan, langsung saja kita klik OK. Nah, ini dia teman-teman lintasan yang dilalui oleh kurva tadi. Dia sudah mengelilingi sumbu X seperti itu. Nah, kita mau mencari tahu volumenya berapa seperti itu kan. Nah, caranya gampang sekali, tinggal klik view, kemudian kita klik status box. Nah, jadi kawan-kawan, volumenya adalah 259,2 V. Nah, dapatlah kita bahwasannya volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 9 kurang X kuadrat dan garis Y sama 0 adalah 259,2 V jika diputar sejauh 360 derajat. Nah, untuk memudahkan kita memahami pemutaran ini, kita bisa klik kiri terlebih dahulu, baru klik kanan, kita cari animation object. Kita pengen tahu seperti apa dia berputar, seperti itu ya.
Nah, di sini dia volume 2V karena 360 derajat, V itu 180 derajat, maka kalau 2 kali 160 itu sama dengan 160. Kita klik animate, kita klik automatic repeat biar dia gambarnya ngulang-ngulang. Ini kita bisa atur animasi speednya bebas, kita mau cepat bisa, mau lambat bisa, kita netral aja. Dan setelah itu kita klik OK, kita klik OK. Nah, dia akan muncul ya seperti ini gambarnya. Kita klik tanda resume. Nah, jadi prosesnya seperti ini teman-teman. Dia memutari sumbu X. Memutari sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, seperti itu dia. Baik teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait untuk soal nomor 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.